Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Nurhayati, calon guru penggerak angkatan 11 dari kota Yogyakarta. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, selamat datang di acara diseminasi aksi nyata dari Ibu Fitri Nurhayati SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Yogyakarta. Izinkanlah di sini saya akan menyampaikan susunan acara pada acara ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga adalah diseminasi aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 11 Kota Yogyakarta, dilanjutkan dengan tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Untuk acara yang pertama, pembukaan, Bapak Ibu Guru SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang berbahagia, mari kita buka acara hari ini, diseminasi aksi nyata calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Fitri Nurhayati SPD MPD dengan bacaan basmalah. Acara yang selanjutnya adalah pengarahan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, Bapak Slamet Purwo. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ibu Fitri Nurhayati MPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita sebagai guru untuk mendampingi anak-anak kita, membimbing anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang masa depannya cerah, mereka bisa berkehidupan yang lebih baik dan juga berakhlakul karimah untuk kehidupannya di masa depan. Salawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dan juga kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Insya Allah termasuk kita yang sekarang berkumpul di ruangan ini, ruang telekonferensi SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Ibu Fitri yang saya hormati dan Bapak Ibu semuanya, atas nama sekolah menyambut baik hasil yang telah dilakukan oleh Ibu Fitri Nurhayati MPD ini dalam menyusun aksi nyata yang nanti akan disampaikan kepada Bapak Ibu. Harapannya nanti apa yang beliau sampaikan ini sudah merupakan hasil karya dari beliau, dan tentunya setiap hasil karya itu pasti harus ada hal-hal yang nanti perlu disempurnakan. Maka dari yang sudah disampaikan oleh Bu Fitri nanti, harapannya nanti Bapak Ibu bisa memberikan masukan agar nanti lebih sempurna. Saya bukan menyampaikan kalau hasil yang disampaikan ini belum baik, bukan, sudah baik. Cuma nanti untuk sempurnanya perlu kita tambah, kita berikan masukan agar lebih sempurna lagi. Kenapa? Apa yang disampaikan nanti itu adalah hal-hal yang memang di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta ini kita berlakukan dan nanti terus akan kita pertahankan. Karena hakikatnya sekolah ini merupakan sekolah pembibitan kader, pembimbingan anak-anak yang mereka itu perlu proses, terutama kalau kita mengacu kepada niatan orang tua memasukkan anaknya di sekolah kita ini. Mereka, orang tua maksudnya, itu tidak ingin yang muluk-muluk. Mereka kepengen anaknya menjadi anak yang baik, yang
soleh, kemudian mereka berada di jalan yang lurus. Karena dengan demikian nanti orang tua nanti akan menuai hasilnya ketika orang tua menjadi orang yang sudah mundur, yang sudah sepuh, itu nanti penerusnya adalah anak-anak yang sekarang diterima di SMA Muhammadiyah 2 Jakarta ini. Sehingga kita sebagai guru di SMA Muhammadiyah 2 Jakarta ini berkewajiban mendampingi anak-anak kita agar mereka betul-betul nanti sesuai dengan koridor. Kalau istilah saya itu bahasanya, dari manapun mereka berada, dari status sosial apapun mereka berada, ketika di SMA Muhammadiyah ini adalah satu visi, yaitu visi keindonesiaan dan visi keislaman, bukan yang lain-lain. Walaupun dari daerah Sumatera, dari daerah timur Indonesia, dari Jawa, dari Kalimantan, nanti yang satu di sini adalah kita menjadi orang Indonesia yang baik dan nanti berjiwa Islam. Nanti mohon Bu Fitri sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu guru ini, kemudian mohon nanti Bapak Ibu guru juga bisa memberikan masukan-masukan untuk sempurna hasil karya yang telah disampaikan oleh Bu Fitri. Untuk itu, maka kita berikan support pada Bu Fitri agar nanti dari tahapan ke tahapan menjadi calon guru penggerak ini lama-lama nanti jadi guru penggerak, ya, tidak calon, guru penggerak. Kita berikan approach dan support dengan tepuk tangan kepada Bapak Ibu. Demikian yang kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Selamat Berwal yang sudah membuka acara diseminasi hari ini. Selanjutnya, acara yang berikutnya adalah diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Fitri selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kota Yogyakarta. Baik, terima kasih sekali Bu Dati atas waktu yang diberikan, dan mohon izin saya berdiri ya Bapak. Ya. Selanjutnya, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat siang Bapak Ibu. Siang. Mudah-mudahan semangat semuanya ya. Terima kasih sekali. Yang pertama saya haturkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Selamat Purwo selaku Kepala SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang sudah berkenan hadir pada kali ini, dan juga Bapak Ibu seluruh teman-teman rekan saya di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmatnya saya mendapatkan kesempatan dan diberikan waktu untuk bisa berdiri di depan Bapak Ibu sekalian, tentunya untuk menyampaikan apa yang telah saya pelajari di kurang lebih 1 bulan lebih dalam pendidikan guru penggerak dari Kota Yogyakarta. Dan tentunya mudah-mudahan nantinya apa yang akan saya sampaikan bisa bermanfaat baik untuk pribadi maupun nantinya untuk perkembangan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan seluruh para pengikutnya hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya nanti akan berkeliling ya. Berkeliling dari sana sudah terpampang. Mohon maaf kalau agak-agak narsis sedikit ya. Kalau di sini ada foto saya, memang saya sebenarnya pengen tampilannya agak-agak santai gitu, jadi biar tidak tegang semuanya ya. Ini teman-teman semuanya mudah-mudahan tidak tegang, boleh sambil minum, boleh sambil makan ya. Ya, baik. Untuk bersemangat kita berikan aplaus untuk diri kita sendiri. Ya, terima kasih kamu sudah bersemangat hingga siang ini. Mudah-mudahan nanti masih semangat sampai berakhirnya acara ini. Boleh Ibu Nani, terima kasih sudah sekali bisa operator. Iya, stop dulu. Sebelum kita mulai, supaya energi kita lebih positif lagi, Bapak Ibu, monggo berdiri dulu. Iya. Mohon maaf ini bapaknya
santai, have fun, nanti tetap masuk ya. Sekarang saya mohon berhadapan-hadapan dengan sampingnya. Iya. Yang belum punya pasangan, nanti cari pasangan sendiri. Oke, baik. Kalau sudah berhadapan-hadapan, sudah. Lebih dekat lagi, karena saya bertiga nggak apa-apa. Sakit lagi konsol. Iya, bertiga nggak apa-apa. Oke. Sudah semakin dekat lagi, silakan berhadapan-hadapannya. Oke, pegang tangan temannya. Pegang tangan temannya, dua-duanya, dua tangan saling berpegangan. Sekarang silahkan tatap mata teman kalian. Iya, sambil senyumnya. Iya, sambil senyum lihatnya pasangan depannya. Ayo kuat-kuatan. Ini kamarnya. Iya, coba. Iya, terus lebih dekat lagi jaraknya. Gak usah. Gak usah lagi ya. Oke, sudah siap? Tatap mata teman Anda. Oke, pokoknya sudah kasih energi positif. Lebih dekat lagi, tatap matanya terus. Iya terus, tatap matanya terus. Iya terus, lagi. Dan tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, duduk dulu Pak. Kira-kira tadi kalau pas memandang temannya lebih senang atau susah nih? Senang gak? Mudah-mudahan saling memberikan energi positifnya ya. Oke. Baik, stop dulu berani. Teman-teman mohon izin saya sampaikan. Jadi nanti akan ada beberapa mungkin teori, tetapi juga praktik yang telah saya laksanakan. Jadi di pendidikan guru penggerak itu memang ada teori ya, dan juga aplikasi yang harus saya diseminasikan atau tularkan informasinya kepada teman-teman lain, sehingga di forum ini salah satunya adalah membuat keyakinan kelas. Nah ini saya anggap kelas ya, tapi ini keyakinan forum. Keyakinan forum ini saya ingin, kalau di kelas biasanya kita kan kalau pas ngajar itu akan membuat peraturan kelas kadang-kadang ya. Nah tetapi ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah keyakinan kelas. Kira-kira adakah yang tahu apa bedanya gitu? Ada dari teman-teman di sini yang mungkin tahu perbedaan apa sih peraturan dan keyakinan? Monggo ngaco, nanti dapat dompet air putih. Ya, monggo. Apa bedanya peraturan dan keyakinan? Kalau peraturan itu tertulis, kalau keyakinan itu tidak tertulis. Baik. Terima kasih. Dari ibu siapa? Dari Bu Rina. Ya, biar masuk ke video. Terima kasih Bu Rina, tepuk tangan dulu buat Bu Rina. Ya, terima kasih Bu Rina. Betul sekali. Jadi memang kalau sesuatu yang kita yakini itu biasanya lebih menusuk ke hati nggak sih? Tapi kalau peraturan biasanya bisa loh diciptakan oleh orang lain dan diterapkan oleh kepada orang lain, betul nggak? Tapi kalau keyakinan, kalau itu dibuat bersama-sama, itu rasanya semakin diresapi nggak sih kira-kira? Kalau kita memberikan peraturan ke anak, kira-kira anak kadang-kadang mesti apa sih Bu? Ya enggak. Tapi kalau mungkin peraturan itu dibuat bersama-sama, itu diyakini bersama-sama, hal-hal yang baik diyakini bersama, kira-kira lebih menusuk hati nggak ya? Iya. Oke, maka dari itu mungkin salah satu contohnya saya ingin teman-teman mohon maaf menuliskan. Kalau di sana sudah ada pemantiknya, contohnya menghargai siapapun, kemudian menjadi pendengar yang baik dan lain-lain yang mungkin bisa menjadi peraturan keyakinan apa yang bisa Bapak Ibu terapkan ketika di forum ini. Minta tolong dibagi dulu ke teman-temannya. Anggap aja ini uang 100.000, jadi semangat nulisnya nanti ya. Kurang ya? Oke, Bapak Ibu, itu contohnya adalah menghargai siapapun. Jadi keyakinan yang Bapak Ibu tulis nantinya di forum ini ya, khususnya ya, bukan di kelas. Di forum ini apa aturan main yang harus diterapkan supaya nanti menjadi sebuah keyakinan yang baik dan itu bisa diterapkan untuk semua peserta di sini. Monggo ditulis dulu satu saja dari masing-masing Bapak Ibu. Pak An sudah mendapatkan? Ya.
Monggo, silakan ditulis satu keyakinan saja bebas. Boleh, apa saja boleh. Apa saja boleh, silakan ditulis. Misalnya, kalau itu kan menghargai siapapun, kemudian menjadi pendengar yang baik ketika acara berlangsung. Apalagi kira-kira yang bisa Bapak Ibu tuangkan, boleh bebas, apapun yang bisa nanti dituliskan bersama-sama. Sudah dapat inspirasi? Oke, sudah? Kalau yang sudah boleh ditempel di sini, Ibu, silakan ditempel di sini. Iya. Monggo, silakan ditempel, kemudian nanti ditempel saja di atas ini, aman. Ya, tempel saja. Oke, baiklah, saya bacakan saja kalau begitu. Terima kasih. Wah. Ya, stop dulu ya, nanti yang lain dibaca sendiri. Sudah ada 4 yang terkumpul. Yang pertama adalah tidak meninggalkan forum tanpa seizin pembicara. Ya, catatan. Kemudian ada lagi menghargai pendapat orang lain, menghargai privasi orang lain. Boleh. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Boleh. Meneladani sifat Rasulullah SAW. Masya Allah, ini mah kalau Ustaz beneran ya. Oke, baik, selanjutnya boleh? Ada lagi yang sudah selesai? Boleh dibacakan? Oke. Menjaga kerahasiaan jika diperlukan. Menjaga kerahasiaan jika diperlukan. Urusan pribadi atau urusan umum nih? Jika ada siswa yang mengutarakan pendapatnya di kelas dan tidak boleh diutarakan di luar kelas, nah itu harus dijaga hanya yang ada di dalam kelas tersebut. Oke, terima kasih. Aplaus dulu ya. Ya, berikutnya. Yang pertama adanya timbal balik dalam forum ini, nanti dari pembicara sama narasumber dan para tamu undangan, dan mengimplementasikan apa yang sudah menjadi kesepakatan. Hal yang terakhir nanti mengungkapkan pendapat dan menerima pendapat dari orang. Oke. Terima kasih. Kita berikan aplaus dulu. Iya. Bukan karena tidak ingin menghormati peran teman-teman di sini ya, tapi akan saya buat kesimpulan sedikit dari yang disampaikan Mas Lutfi ya. Tadi ada timbal balik, berarti berpartisipasi aktif gitu ya maksudnya ya. Kemudian apa lagi Mas? Mengimplementasikan. Jadi kalau udah keluar di sini nanti diimplementasikan. Tapi kalau di dalam tetap aktifnya itu yang dipakai ya. Oke. Baik, selanjutnya monggo ada lagi. Bersikap sopan dan juga angkat tangan dulu sebelum berbicara. Oke, betul sekali. Bersikap sopan dan angkat tangan dulu. Jadi editnya gitu ya yang bikin ya. Baik. Kemudian ada lagi. Tidak menyela pembicaraan orang. Siap, tidak menyela pembicaraan orang lain gitu ya. Ada lagi? Saling menghargai pendapat orang lain. Baik, saling menghargai pendapat orang lain. Berarti dari ini tadi apakah ada yang akan ditambahkan lagi? Sudah disampaikan oleh teman-teman, sudah terwakili ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah membuat bimbingan kelas dan terima kasih teman saya yang sudah memasangkan tulisan itu di sana. Terima kasih sekali. Baik, dilanjut lagi, Bu Dani. Lanjut lagi. Oke. Nah, stop dulu, Bapak Ibu. Kita di sini sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti ini. Jadi sebenarnya kalau kita dulu pas kuliah juga sudah pernah dapat ilmu-ilmu ini ya. Tapi setidaknya ada rangkuman yang saya sampaikan. Yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua,
motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Apa itu, Bu? Saya sudah lupa, Bu. Ada yang masih ingat? Mungkin dari beberapa teori itu? Ada yang masih ingat mungkin? Kalau sudah agak lupa atau belum sama sekali, oke, nanti kita akan ulas di belakangnya. Monggo, lanjut lagi. Iya, berikutnya disiplin positif yang pertama ya. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif itu suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak itu menjadi bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, kadang-kala yang membuat diri kita itu kan kadang susah sekali bikin anak ini bisa bertanggung jawab ya kan. Kemudian membuat mereka itu hidup berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tentu masih ingat ya nilai-nilai kebajikan. Adakah yang bisa mengutarakan apa saja nilai kebajikan itu? Banyak sekali ya. Misalnya kejujuran, kemudian kedisiplinan tanggung jawab, apalagi membantu orang lain, apalagi kerjasama, gotong royong dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, ini yang jadi PR kita bahwa disiplin positif ini nantinya bagaimana cara kita menerapkan disiplin itu memang ya ada ilmunya. Jadi memang kadang-kadang tidak mudah. Kalau langsung ketika di luar kelas kita ketemu enggak bisa sulit dan sebagainya. Itu mungkin akan beda caranya yang kita lakukan, kalau hasilnya pun akan berbeda. Nah, oke, next lanjut Bu. Oke. Today is better than yesterday. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Next. Oke, masih jalan ya. Harus sabar. Baik, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi ini sebatas pengetahuan dulu ya. Jadi kalau disiplin positif itu intinya nanti bagaimana cara kita supaya bisa mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, termasuk nantinya hal ini juga yang akan kita terapkan kepada anak-anak. Next. Ya. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, ini teori disiplin positif. Kemudian next lagi Bu, ini banyak sekali saja. Oke, stop. 6 karakter profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tentu masih mengingat ya, karena kurikulum kita sudah mulai menggunakan kurikulum merdeka, sehingga nilai-nilai yang sudah dirangkum ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, kebinekaan global, kemudian bergotong royong, kemudian kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini sudah mencakup karakter-karakter yang nantinya akan diberikan atau dipelajari oleh siswa kita, sehingga mereka memiliki setidaknya 6 karakter profil pelajar Pancasila. Meskipun ketika nanti ini di breakdown masih akan banyak sekali. Mandiri itu yang seperti apa, kebinekaan global yang seperti apa, gotong royong yang gimana dan sebagainya. Ya, next Bu. Nah, motivasi perilaku manusia. Ini yang kedua, teori kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi tentu seseorang itu melakukan hal atau melakukan tindakan, itu ada motivasinya. Sama dengan anak-anak itu ketika mereka melakukan sesuatu, tentu Bapak Ibu ini tahu, oh mereka punya motif yang berbeda-beda. Guru BK mungkin akan seringkali, oh ya anak ini ternyata dia melakukan ini karena ini. Nah, kadang yang menjadi sudut pandang kita itu ternyata kadang-kadang salah. Nah, seperti apa? Untuk yang pertama, 3 motivasi perilaku manusia. Nah, anak-anak ini kita bicara objeknya anak-anak ya. Anak-anak ini kadang melakukan sesuatu ini
yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang-kadang mereka melakukan sesuatu itu kadang kamu gini aja daripada nanti kena teguran dari mereka hukuman dan sebagainya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku ngelakuin ini misalnya ngelakuin sholatnya, ya nanti ngetok akunya yang soleh dan sebagainya. Itu yang contohnya ya. Dan misalnya kemudian aku rajin sekolah biar nanti dapat imbalan positif, biar nanti dapat beasiswa dari sekolah dan sebagainya. Motif yang kedua. Motif yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi ya. Jadi mereka sudah melakukan hal itu atas berdasarkan keyakinan mereka bahwa itu adalah hal yang baik dan yang benar. Nah, kemudian lanjut lagi Bu. Oke, teori berikutnya adalah tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, di sini guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi saya menawarkan kepada teman-teman, yuk buat keyakinan forum. Nah, seperti itu mungkin yang bisa kita lakukan di kelas. Meskipun tantangan SD, anak SD, SMP, dan SMA itu berbeda ya. Tapi tentunya itu bisa kita lakukan sehingga mereka nantinya tidak melakukan hal yang sesuai dengan keyakinan kelas, kita punya senjata. Nah, di sini guru itu berperan untuk mewujudkan keyakinan itu. Jadi sehingga ketika anak-anak itu ketika mau bertingkah pola, loh ini kan kamu melanggar keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita ini kan dulu kamu nulis sendiri loh. Nah, ini kita istilah menjoin bisa melehke, gitu, atau bisa mengingatkan kembali mereka. Kemudian yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, biasanya itu kata-kata yang diterapkan atau kata-kata yang dibuat atau pernyataan yang dibuat. Nah, ini adalah kata-kata yang mengandung stimulus positif. Nah, stimulus positif itu artinya ketika diucapkan, ketika didengar, itu yang diingat adalah hal yang positif. Saya lihat tadi di sini yang dibuat oleh teman-teman ini sudah positif semua ya kata-katanya. Insya Allah Bapak Ibu guru ini ahli bahasa. Jadi sudah tahu yang dituliskan ini ternyata memberikan nantinya menjadi respon positif. Contohnya, karena kan kadang-kadang masih ada juga di kelas-kelas yang mungkin di luar kita yang mudah-mudahan ada yang misalnya tidak boleh makan di kelas. Nah, kira-kira yang diingat apa Bapak Ibu? Yang mana? Tidak boleh. Kata tidaknya ini diingat gak kira-kira? Tidak. Tapi yang akan diingat justru mana? Boleh makan di kelas. Bapak Ibu jangan memikirkan gajah. Yang diingat apa? Gajah. Kalian dulu, jangan kayak gitu loh. Misalnya, kalian dulu jangan menek-menek. Mana? Kayak menek-menek. Kalau anak kecil gitu ya. Nah, hal ini yang saya maksudnya tadi Bapak Ibu, kenapa saya minta Bapak Ibu untuk mencoba. Dan ternyata dari hasil pengamatan bahwa ternyata ini sudah dituliskan dengan cara yang positif. Artinya pernyataan-pernyataan yang dibuat setidaknya ketika kita mau menjadi pemimpin di kelas, membuat pernyataan, kita mengarahkan ke anak-anak supaya yang mereka buat ini adalah kata-kata yang positif. Dan ketika anaknya membaca atau mendengarkannya, itu yang diingat adalah kata-kata yang positif. Jadi kalau kata tidak itu biasanya diganti dengan yang lebih positif. Nah, kalau kesulitan gimana Bu? Konsultasilah kepada guru bahasa Indonesia. Nah, gitu ya. Ini hanya sekilas saja yang saya sampaikan. Mungkin nanti kita akan diskusi selanjutnya yang lebih dalam lagi ya, deep talk lagi. Baik, Bu Dani. Nah, ini contoh keyakinan kelas ya. Nah, mungkin kalau kata yang di tabel yang pertama itu kan yang pertama setiap anggota kelas perlu belajar senang, melakukan tugas, saling menghargai ya. Ini positif. Tapi kadang-kadang ada yang membuat kalau belajar itu kadang yang dengan kata negatif itu kan
setiap anggota kelas tidak boleh tidak boleh tidak mengerjakan tugas. Tuh, maksudnya tidak boleh, misalnya gitu kan, tidak boleh tidak mengerjakan tugas. Padahal intinya, ya semua harus dikerjakan tugasnya. Nah, maka lebih sederhanakan dengan perlu belajar. Kemudian anak-anak di kelas tidak boleh sedih ya. Nah, disederhanakan dengan anak-anak senang. Jadi kita cari kata-kata yang positif aja. Next sebenarnya ini contoh saja. Kemudian kalau ini keyakinan kelas, maka yang berikutnya ini keyakinan sekolah ya. Jadi keyakinan sekolah mungkin kalau ini sudah di tingkatan manajemen, jadi mungkin bukan hanya manajemen, tapi kesepakatan dari tim yang kemudian disetujui oleh pihak sekolah. Nah, ini contohnya dari sisi disiplin itu misalnya datang tepat waktu di sekolah. Kan kalau dulu kita masih berpedoman tidak boleh terlambat, gitu. Nah, sekarang kita sederhanakan dengan kata-kata yang lebih positif, misalnya datang tepat waktu di sekolah. Kemudian tidak boleh mengerjakan tugas lebih dari batas waktunya. Kalau dulu seperti itu, sekarang kita sederhanakan lagi dengan mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itu ya. Baik, bisa ditangkap ya teman-teman ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut saja. Ini hanya sekedar contoh saja. Nah, SPK, coba deh. Sudah ngantuk Bapak Ibu? Nah, kalau belum ngantuk, mari kita berdiri sejenak. Ya, biar agak redam lagi. Nah, Bapak Ibu, saya akan mengucapkan kata-kata. Nah, kalau ini nggak pas. Kalau ini nggak sama ya Allah. Nah, saya akan mengucapkan kalau gajah itu identik dengan besar atau kecil? Besar. Kalau semut? Kecil. Kalau ular? Banyak. Kalau cacing? Pendek. Kalau gitu, kalau saya bilang gajah, kan kok gajah besarnya gitu ya? Coba perhatikan dulu gajah. Ini gajah besar. Kemudian semut, kalau semut ini aja. Nah, tapi ini akan saya balik. Kalau saya bilang gajah, maka Bapak Ibu tetap bilang besar, tapi prakteknya begini. Misalnya gajah besar, semut kecil, gajah besar, semut kecil, gajah besar, semut kecil. Gampang ya? Gampang. Selanjutnya kita tambah lagi dengan apa tadi? Ular dan cacing. Kalau ular itu panjang, maka kita balikkan aja, panjangnya ini. Ular panjang, cacing pendek ya, panjang dan pendek ya. Lagi, ular panjang, cacing. Oke, coba kita dari awal gajah, semut, ular, cacing ya. Oke, siap? Sudah siap-siap nih Pak Yarwidi ya. Oke, kita mulai. Gajah. Oh iya. Pak ya, besar ya Pak. Semut. Ular. Iya, kemudian cacing. Oke, gajah. Ular. Semut. Lagi, ular. Semut. Gajah. Ular. Oke, sudah baiknya tepuk tangan dulu untuk saya. Sudah pakai setidaknya ngertilah gajahnya ulang ya, mau semua nunggu ya, kan boleh gitu ya, atau panjang. Next, lanjut ya. Kalau bisa lanjutkan bisa sampai jam 4 ini. Oke, Bapak Ibu, kalau tadi sudah ada 2 kali ya. Yang pertama disiplin positif, kemudian motivasi, ya kan, motivasi berlaku manusia, kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, tentu kita itu sebagai orang hidup kan pasti juga punya dong kebutuhan. Ada nggak yang bisa menyebutkan kebutuhan apa saja selain cinta? Kebutuhan apa? Monggo, Cung. Kebutuhan dasar apa saja? Maksudnya, monggo.
Sandang pangan papan. Sandang, pangan, papan. Kemudian Primer, tersier, sekunder. primer, tersier, wah ekonomi banget ini. Primer, tersier, sekunder. Oke, next. Ada lagi? Rasa aman, Rasa aman, penghargaan, penghargaan. Apa lagi? kebutuhan fisiologis. Fisiologi terus? Selamat ini lihat di sini ilmu PKN sama ilmu tentang psikologi masuk ini nih. Psikologi pendidikannya. Next Bu. Oke, berikutnya adalah stop. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, itu sebenarnya karena mereka itu sedang gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Iya nggak sih? Mikir nggak sih kita sampai sana? Kadang-kadang kalau ada anak yang mungkin mereka sering datang terlambat, sebenarnya ada tanda kutip kebutuhan yang tidak terpenuhi di antara mereka. Ya nggak? Kalau misalnya, nah ini akan deep lagi kalau guru BK-nya sudah ngorek-ngorek baru tahu, ya kan? Next, lanjut aja. Nah ini pernyataan yang pertama. Oke, berikutnya tadi betul yang disebutkan bahwa kebutuhan dasar manusia itu diantaranya adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Next lagi itu, nanti kita akan ulas satu persatu. Nah, stop. Oke. Saya minta tolong kepada satu teman untuk membacakan terlebih dahulu. Ini sebagai senior saya. Dibaca dulu Bu. Studi kasus Ibu Zulaikha, guru kelas E9, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan terpaksa. Jika dengan paksa. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Tommy melakukan hal tersebut. Ya. Terima kasih Bu DJ. Kita beri aplaus dulu dong, yang semangat, terima kasih. Ini suhunya guru BK, ya. Oke, Ibu Zulaikha bingung karena Tommy ini seringkali minta bekal temannya dengan paksa lagi. Jaluk tengok. Right? Nah, sebenarnya. Misalnya, nah ini kira-kira menurut Anda, kenapa sih Tommy ya, bukan Doni? Tipe, kenapa Tommy melakukan itu? Monggo, ada beberapa yang mungkin bisa dijelaskan. Kenapa, Bapak Ibu? Oke, itu mungkin tidak serta-merta dari Tommy yang nakal ya. Itu jadi mungkin persepsi orang Tommy itu nakal, sering minta makan temannya dengan paksa. Tapi kalau ditelusuri mungkin saja Tommy itu di rumah ada kesulitan tidak mendapatkan makan, jadi dia untuk menutupi ketidakmampuan dia makan itu dia berusaha tegar dengan cara memaksa temannya dari tempat tangan. Padahal dia sebenarnya tuh lapar. Jadi dia memaksa. Kalau dia bilang saya lapar, saya minta makan, kemungkinan teman-temannya kurang empati. Tapi kalau memaksa mungkin teman-temannya akan takut dan mau tidak mau memberi dia makan. luar biasa. Jadi wangun nanti gubekan. Oke, next kita akan coba cari jawabannya. Nah, kenapa sampai Tommy itu melakukan itu? Betul sekali. Tentu dia punya motif tertentu. Stop. Alasan pertama dulu. Yang tadi dulu, Bu. Oke. Yang pertama dulu, ya. Karena tadi dia merasa lapar. Karena dia merasa lapar. Alasan yang pertama. Terus iya, tarik lagi, iya. Karena ia merasa lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka
kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi, ingin dipenuhi tahun ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Karena tidak, dia merasa lapar. Dan orang benar kata Bu Cici tadi, ini mungkin orang lain nggak bawain deh. Nah, ini jadi alasan pertama. Kemudian alasan yang kedua, next, stop. Karena dia merasa senang ketika temannya memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tua, sehingga orang tuanya ini menjadi perhatian dan memperhatikan kebutuhannya. Maka kebutuhan dasar yang dipenuhi Tommy ini adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi itu model sederhana ya. Padahal kita tuh kadang menemui anak, wah pasti bocah ini kan selatan, mau harus rebut di panganan yang kacang baik. Nah ternyata sudah ada dua alasan yang sebenarnya kita bisa politik ini. Yang ketiga, next, stop. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan mengikuti keinginannya. Maka di sini sebetulnya Tommy itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, jadi, ternyata Tommy ini punya motif lain selain sebenarnya pada dasarnya dia sederhana ya, cuma nggak dikasih makan oleh orang tuanya, ujungnya ternyata punya. Dia ternyata ingin menguasai teman-temannya. Ya, oke, sudah 3. Next, berikutnya yang keempat adalah karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Oh, bisa jadi, ya. Kadang-kadang mungkin anak-anak yang dikasih saku ini bosan makanannya cuma itu aja. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama dan oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Nah, di sini yang dilakukan Tommy itu adalah untuk memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi selain menguasai temannya, dia juga ingin merasa bebas. Bebas, yang penting aku makan. Yang penting bisa ngikuti makanan gue, gitu kan? Oke, selanjutnya alasan berikutnya adalah karena ia melakukannya karena iseng saja dan untuk menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka dia di sini Tommy ini sedang ingin memenuhi kebutuhan kesenangan. Oh ada ya ternyata ya, kalau lihat temannya kesal, lihat temannya jengkel, itu ternyata iya enggak? Ya ini saya guyurnya saya praktek ini. Kalau kita kadang-kadang berbuat kejahilan ke temannya, ya kan, usil gitu, ya senang gitu. Nah itu berarti kalian jenengan sedang memenuhi kebutuhan kesenangan. Oke, next good. Nah, itu tadi ya tentang mudah-mudahan yang tadi tergambarkan ternyata kebutuhan manusia itu ya, yang 5 itu tadi bisa digambarkan atau bisa kita ulik dari sebuah masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita. Selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Nah, tentu ketika anak-anak ini berbuat sesuatu atau melakukan sebuah tindakan, tentu mungkin akan terjadi sebuah permasalahan. Seperti tadi ya, kayak Tommy itu kan simpel aja, sebenarnya sederhana. Dia hanya ingin rebut makanan teman-temannya. Tetapi suatu saat itu juga bisa menjadi sebuah masalah yang jika kita biarkan itu akan menjadi lebih besar. Nah, bagaimana cara kita nantinya untuk menghadapi hal ini? Nah, di sini ada posisi kontrol restitusi. Apa sih sebenarnya posisi kontrol restitusi itu? Nah, stop. Posisi kontrol restitusi di sini ini adalah bagaimana kita ini memposisikan diri kita sebagai seseorang yang melihat kasus tersebut. Apakah yang pertama guru ini sebagai penghukum atau kita ini sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, kemudian sebagai pemantau atau sebagai manajer. Dari kelima peran ini, nah kira-kira mana yang nanti sebenarnya pas kita terapkan pada diri kita ketika menghadapi sebuah permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak. Next, lanjut. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini banyak sekali hal
tidak begitu terlihat dari sana ya. Ini 5 posisi kontrol. Jadi di 5 posisi kontrol tadi ada posisi kontrol penghukum. Kemudian ada yang membuat terasa bersama. Ada yang posisi kontrolnya sebagai teman. Ada yang posisi kontrolnya sebagai pemantau dan ada yang sebagai manajer. Saya contohkan secara simulasi saja. Misalnya, sebagai guru, ketika terjadi sebuah masalah, guru ini akan menghaji, kemudian menunjuk-nunjuk, kamu itu ya, cuma ganteng, gawe masalah baik misalnya, ya kan? Ini posisi pendukung. Atau nyindir, iya tadi yang cuma masalah sepeda aja jadi gede, dasar anak zaman sekarang misalnya ya. Kemudian itu tadi loh sebagai posisi penghukum, maka dia akan contohnya mengucapkan kata-kata seperti itu. Kemudian yang berikutnya pembuat rasa bersama. Nah, guru ini ketika menghadapi sebuah masalah, dia akan berkata kepada seorang yang membuat masalah itu, ada anak yang membuat masalah. Kemudian dia berceramah dan mengatakan, kamu seharusnya sudah tahu, ibu udah kelas sekali bu, katakannya kamu tuh bu, ibu tuh udah stres banget menghadapi kamu. Kadang-kadang kita nggak merasa ya Pak Bu ya. Ini yang sering kita lakukan kepada anak-anak mungkin. Kemudian kita ngomong ke anak, ibu tuh kecewa banget sama kamu tuh. Nah, ini berarti posisi kontrolnya berada di tingkatan berada di tempat pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, guru ini akan berkata atau membuat alasan-alasan khusus untuk muridnya. Misalnya, ayolah kamu boleh lakukan ini toh. Masa kamu gak ingat sih? Masa kamu gak mau sih? Dan kamu gak ingat kalau ibu tuh pernah bantu kamu? Ayo toh. Nah, misalnya itu. Ini contoh kalimat yang diucapkan oleh seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai teman. Kemudian posisi berikutnya adalah posisi pemantau. Pemantau ini dia akan berbuat menghitung dan mengukur. Misalnya kalau ada masalah, kamu tahu apa peraturannya. Nah, jadi menabrakkan akhirnya apa? Membenturkan dengan peraturan yang ada. Kamu kan sudah tahu kan aturannya itu apa? Ya kan? Nah, misalnya ini contohnya. Ini berarti posisinya sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer. Nah, di sini sebagai manajer ini guru akan mengajukan pertanyaan kalau ada masalah. Dudukkan dulu, kemudian dia akan berkata, Mas, apa sih sebenarnya yang kita yakini? Sebenarnya apa sih yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi lebih ke mencari solusi. Nah, dari kelima posisi kontrol tadi, tentu kita sudah bisa mengetahui ya Bapak Ibu, mungkin posisi kontrol kita saat ini ada di mana? Apakah memantau? Apakah pembuat rasa bersalah? Atau penghukum? Nah, ini mungkin kalau Bapak Ibu BK sudah seringkali menghadapi masalah, tetapi kan kita tidak menafikan bahwa suatu saat kita akan menemui anak-anak ketika di lapangan itu, mungkin ketemu dengan anak yang tiba-tiba mungkin muncul ke tong sampah dan sebagainya. Nah, ketika kita dudukkan, apakah kita akan berperan sebagai seorang penghukum yang tadi nulis kamu itu ngerti gak sama apa yang belum berarti. Nah, ini penghukum, ya kan? Kemudian kamu tahu aturannya, saya tidak. Kamu tahu. Oke, kamu sudah tahu kalau kamu sudah melakukan hal itu tadi. Terus kira-kira mau gimana sekarang? Kira-kira saya sudah mengatakan peran saya sebagai apa ini? Manajer. Bisa dibedakan ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu 5 posisi kontrol yang mungkin bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari selama kita mendampingi anak-anak di sini ya, yang luar biasa ini. Oke, next berani. Oke, nah ini kemarin sudah saya coba. Jadi kan memang dalam proses pendidikan guru penggerak itu ada
tahapan di mana saya harus mempraktekkan apa yang saya pelajari. Salah satunya adalah posisi kontrol restitusi. Nah, ini ketika saya menghadapi anak yang ketahuan mencontek saat ujian, ya, atau saat ulangan. Nah, tetapi tidak perlu di-stop videonya, hanya contoh gambar saja. Nah, setidaknya di antara kelima posisi tersebut atau posisi kontrol tadi, guru ini menggunakan posisi kontrol yang paling tingkatannya paling baik gitu ya. Jadi dari kelima itu kira-kira yang mana Bapak Ibu? Manajer ya. Jadi, nah, saya mencoba mempraktekkan sebagai seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kan sudah ada tahapan aturan-aturan kata yang kita gunakan di sini. Jadi saya praktekkan itu. Next, Bu. Ya. Oke, memang agak harus sabar ya. Monggo bisa sambil minum, bisa sambil makan ya. Bapak Ibu monggo boleh. Next, ya. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi sudah saya berikan gambaran tadi kalau sebagai seorang manajer itu bagaimana cara kita mengarahkan mereka supaya mereka itu bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Tadi ya, misalnya pas ada anak yang melempar tong sampah, nah kita sudah tahu, oh iya ya kalau saya sebagai penghukum berarti saya kata-kata yang akan saya ucapkan seperti ini. Tapi kalau saya sebagai manajer berarti saya harus seperti ini. Gitu. Next. Selanjutnya adalah ketika sebagai seorang manajer, lanjut lagi ya. Ternyata agak lama ya. Oke. Selain itu posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid itu sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif dari diri murid itu sendiri. Jadi kalau kita nanti ada segitiga restitusi nanti akan saya tampilkan. Jadi kalau jadi manajer itu juga setidaknya kita membuat mereka menciptakan identitas positif. Jadi tidak perlu yang negatif yang kita ulik. Misalnya kalau ada tadi anak yang melempar tong sampah tadi, kamu itu udah gede, jelek lagi, terus ngerti bahwa kayak kamu yang benar. Nah, ternyata ada kata-kata lain yang mungkin bisa kita ucapkan yang lebih baik. Ya, lanjut aja Bu. Nah, supaya identitas positif mereka, nah misalnya begini, nah ibu tahu kok kamu tuh sebenarnya anak yang solid, anak yang memang tanggung jawab. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan dan sebagainya. Contohnya ya. Oke, next, segitiga restitusi. Nah, di sini nanti akan dipraktekkan. Sebenarnya bagaimana cara kita menghadapi anak-anak ini? Sebenarnya sudah ada teorinya bahwa lanjut Bu. Di segitiga restitusi itu sebenarnya apa sih? Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi sebenarnya segitiga restitusi ini tidak hanya bisa digunakan kita sebagai seorang guru, tapi kalau kita punya anak di rumah itu juga bisa kita praktekkan Bapak Ibu ternyata. Ya, jadi misalnya nanti lanjut aja deh, nanti supaya step by step. Oke, tahapan segitiga restitusi. Stop. Jadi ketika kita menghadapi sebuah masalah yang dilakukan oleh anak, itu ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Tahapan yang pertama itu ada yang namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Karena sebenarnya jauh nggak adil juga kalau kita langsung ujuk-ujuk ya apa itu tiba-tiba anak ini ketika berbuat salah ya seperti tadi anak yang terlambat, kamu ngapain sih terlambat terus berarti telat gue, tapi kita tidak tahu alasannya sebenarnya apa. Padahal kadang-kadang ada anak yang mungkin terkendala di rumah, ada masalah di rumah dan sebagainya. Nah, segitiga restitusi ini bisa kita terapkan untuk bagaimana mengatasi masalah tersebut.
Next book juga. Menstabilkan identitas. Oke. Menstabilkan identitas di sini adalah melakukan hal yang berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Apa sih Bu? Gak tahu Bu aku caranya gimana menstabilkan identitas. Next book. Ini adalah contoh-contoh kalimat. Contoh-contoh kalimat bagaimana cara kita menstabilkan identitas anak. Jadi kalau ada anak yang membuat masalah atau berbuat kesalahan, ada kata-kata yang kita ucapkan, setidaknya itu kita mencoba menstimulus identitas positif dari mereka. Nah, berbuat salah itu manusiawi. Ibu yakin kok memang tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan sebagainya. Nah, itu sebagai cara kita untuk menstabilkan identitas. Karena pada dasarnya kita kan selalu diajarkan di agama ya bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian pada dasarnya itu anak itu kan punya garis-garis yang samar-samar yang sebenarnya mereka itu sedang proses dalam penebalan garisnya. Kemudian anak-anak ini sebenarnya kodratnya adalah kertas putih. Yang sebenarnya mereka ini memang sedang proses untuk digambar seperti apa. Dan siapa yang gambarkan? Lingkungannya, orang tuanya, dan sebagainya. Nah, anak ini kan sebagai kertas itu sebenarnya kan prinsipnya mereka ini adalah kertas putih atau anak-anak yang memang dasarnya suci atau punya sifat yang baik pasti. Kadang-kadang kita menemukan kata-kata sejelek-jeleknya manusia pasti ada sisi baiknya. Sebaik-baik manusia pasti juga ada sisi buruknya dan sebagainya. Nah, berdasar dari itulah kita perlu membuat anak ini yakin untuk mengingatkan mereka bahwa ini anak-anak yang kalian itu juga anak yang baik kok, gak ada anak nakal. Nah, walaupun kadang-kadang kali ini jadi polemik ya, tapi kita perlu mengutarakan kebaikan mereka ini supaya mereka juga oh iya ya, dia sibuk sebenarnya saya. Nah, kita meyakinkan ke mereka bahwa mereka ini punya sisi positif, gitu. Next. Oke. Nah, selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Oke, kita tunggu ya. Ini memang prosesnya agak lama. Saya lupa kalau biasanya saya lakukan di link YouTube ini. Oke. Validasi tindakan yang salah. Biasanya saya langsung lakukan di YouTube, tapi ini sebelum saya ubah kemudian jadi agak tunggu ya. Validasi tindakan yang salah. Nah, hal ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku itu berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi sama dengan kasus yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa sebenarnya seseorang itu punya motif. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Anak itu juga sama. Contohnya tadi si Tommy, dia melakukan merebut makanannya itu karena ada motif-motif tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid sehingga murid ini sendiri yang nantinya mampu memperbaiki hubungan dengan sesama murid. Nah, contohnya Bu, kita akan coba seperti apa kalimatnya ya. Validasi tindakan yang salah. Nah, kalau tadi yang pertama, langkah pertama tadi kita menstabilkan identitas anak. Kalau saya yakin kok kamu itu anak yang baik sebenarnya. Kemudian langkah yang kedua, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Atau bisa juga dengan kata, apa yang menimbulkan kamu sampai kamu melakukan hal itu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, sikap yang baru yang lebih baik. Nah, di sini posisi kita untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kita tahu sebenarnya ini tuh hal yang gak baik misalnya. Kita tahu anak ini melempar tong sampah tadi di sana ya. Sebenarnya kita tahu kalau itu sebenarnya benar. Ngambok yang merasakan kira-kira benar. Tetapi cara kita mengingatkan anak ini ya dengan cara, saya yakin kamu tahu kok, ya kan, kamu ibu tahu. Dan kenapa kamu melakukan hal itu? Coba kamu jelaskan ke ibu. Kenapa sih kamu melakukan hal itu? Nah, itu contohnya.
ya. Tadi sudah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan selanjutnya langkah yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, saya agak proses dulu ya. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Tadi di awal juga kalau Bapak Ibu ingat, di awal tadi kita membuat kesepakatan forum atau keyakinan forum atau keyakinan kelas. Nah, ini menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mereka ini mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kalau kita sudah punya kekuatan keyakinan kelas tadi, bukan peraturan ya, karena kalau peraturan itu dibuat oleh pusat dan tinggal diterapkan. Tapi kalau keyakinan kelas, jadi setidaknya kita itu mencoba menstimulus mereka supaya mereka juga menuangkan hal-hal yang baik. Nah, ini menanyakan keyakinan ini supaya mereka itu mengingat kembali bagi elevator dan gawe aturan ini dan sebagainya. Next book. Nah, sehingga ketika anak membuat masalah, mereka akan mengingat kembali aturannya. Oke, ini contoh kalimat untuk menanyakan keyakinan. Nah, tadi ya, kan tadi sudah ini nih, menstabilkan identitas. Kemudian, apa tadi yang kedua? Validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kamu kan tahu toh apa nilai yang kita percaya di sekolah kita. Kemudian nilai apa saja yang sudah kita sepakati. Kamu sangat tahu kan? Nah, itu cara kita. Kemudian coba, sebenarnya kamu ini ingin jadi anak yang seperti apa? Coba tanya dulu. Nah, itu mungkin cara kita untuk mengingatkan mereka bahwa mereka kan juga sebenarnya punya sisi-sisi baik. Next, lanjut. Nah, tadi ada kalimat-kalimat yang lain juga ya. Apa yang kamu rasakan? Kemudian, kenapa? Apa sih sebenarnya yang kamu inginkan dan sebagainya. Nah, jadi ini saya kaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, karena memang dasar dari pendidikan. Kalau di Yogyakarta apalagi gitu ya. Kalau Ki Hajar itu memang dalam yang beliau sampaikan itu tuh jadi seorang guru tidak hanya sekedar mengajar, tetapi juga menuntut. Nah, kalau Bapak Ibu ingat, jadi kata-kata ini yang memang kadang-kadang mengingatkan kita supaya ketika kita melakukan pembelajaran tidak hanya ketika di kelas, tetapi ketika di lapangan pun menemui hal semacam apapun, kita tidak hanya mengajarkan bahwa ini loh nilai yang baik itu kayak gini, enggak. Tetapi kita juga menjadi seseorang yang mendampingi, kemudian menuntut anak-anak ini sehingga mereka berperilaku lebih positif sesuai harapan. Nah, dengan budaya ini, dengan menjalankan budaya positif ini, maka ini akan mempermudah kita dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntut. Oke. Kemudian next, lanjut. Kemudian yang kedua, jadi dikaitkan dengan nilai dan peran guru penggerak. Jadi mungkin ya kalau Bapak Ibu apa sih kenapa kok mau guru penggerak barangnya apa fungsinya dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya hal itu identitas itu sebagai calon guru penggerak ataupun guru penggerak itu setidaknya kita menjadi seseorang yang bisa memberikan sesuatu pada orang lain, bermanfaat pada orang lain. Kemudian hal seperti ini ya, saling diskusi, tidak menutup kemungkinan juga saling menginspirasi dan sebagainya. Jadi ini akan terwujud, budaya positif ini akan terwujud jika seorang guru memiliki lima nilai guru penggerak. Di antaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Sebenarnya, identitas guru penggerak itu tidak hanya kepada guru-guru yang sedang mengikuti pendidikan seperti saya,
ataupun Bu Nani. Tetapi esensi dari kata guru penggerak ini sebenarnya untuk semua guru. Nah, bedanya hanya saya dan mungkin Bu Nani itu ikut pelatihan yang lama gitu ya, yang itu mungkin belum semuanya mengalami. Bedanya hanya itu. Tetapi esensi dari guru penggerak itu sebenarnya dilakukan oleh semua guru. Karena pada dasarnya guru itu kan menggerakkan apa yang dia tahu kan. Jadi tidak hanya sekedar saya mengikuti pelatihan, ya wes aku dewe, ya. Tapi saya yakin teman-teman juga sudah punya sifat atau nilai dari guru penggerak ini. Jadi guru penggerak itu setidaknya juga kalau di kelas Bapak Ibu ini kan sudah mempraktekkan. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid, kan saat ini kan juga nggak mungkin kan tidak kita mungkin kalau kadang-kadang mungkin ada yang masih dengan metode konvensional, hanya ceramah. Tetapi saya melihat mengamati sampai ke titik ini sudah banyak guru yang melakukan pembelajaran berpihak pada murid secara tidak sadar. Misalnya pembelajaran, oke nak sekarang berkelompok, kemudian coba kalian saling diskusi, membuat satu tentang konsep bersama. Nah itu salah satu pendidikan yang berpihak pada murid, karena secara tidak sadar kita mengajarkan kepada mereka, menginspirasi mereka untuk mandiri juga. Jadi kegiatan belajar yang tidak hanya mendengarkan ceramah, tidak hanya berpusat pada guru. Nah ini sudah Bapak Ibu juga intinya sudah mengaplikasikan nilai dari guru penggerak ini tadi, berpihak pada murid, kemudian reflektif. Artinya reflektif itu kan dari apa yang dikerjakan oleh siswa, kemudian kita saling merefleksi bersama, kemudian apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di kelas itu juga boleh dinilai oleh anak didiknya, boleh siswa itu memberikan refleksi pada gurunya. Kan kita sudah musim seperti itu kan ya, tidak kemudian zaman tempo dulu yang kamu ini ngomong apa? Nah, ya kan? Kayaknya guru-guru zaman sekarang udah lagi. Kemudian yang ketiga, kolaboratif. Kolaboratif itu guru juga zaman sekarang lebih bisa bergaul, memposisikan dirinya untuk berkolaborasi dengan murid. Kadang-kadang kan, ayo kita bikin sesuatu yang ini yuk, bisa nggak kita? Intinya banyak kolaborasi yang dilakukan kayak tidak hanya guru dengan guru tapi juga dengan murid. Kemudian inovatif. Tentunya Bapak Ibu zaman sekarang kan tuntutan pembelajaran itu juga lebih tinggi dibandingkan sebelum-sebelumnya ya. Jadi zaman sekarang membuat media yang menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu itu saya yakin zaman sekarang Bapak Ibu sudah tidak asing dengan hal itu. Nah ini salah satunya nilai dan peran dari guru penggerak itu. Next Bu Nani. Kemudian selanjutnya jika dikaitkan dengan visi guru penggerak, maka salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak itu adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta lingkungan sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Kemudian sesuai juga dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Jadi itu tadi Bapak Ibu, sebenarnya apa yang kita lakukan ini kan sebenarnya sama, satu visi. Intinya membuat pembelajaran itu supaya berpihak pada murid, kemudian tidak hanya teacher center, tapi juga bisa mengembangkan potensi mereka melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Next. Selanjutnya terima kasih ya kan. Salam guru penggerak. Karena kita semuanya sudah di sini mengatakan dulu. Semoga bergerak, mau bergerak dan mari menggerakkan. Terima kasih sekali lagi, kita berikan aplaus dan semangat untuk kita semuanya. Ya. Terima kasih. Kalau ada satu hal yang ingin disampaikan nanti akan ada waktu sendiri dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sudah sangat hebat Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin yang ada di forum ini, diseminasi hari ini adalah Bapak Ibu guru besar. Mari kita ciptakan pendidikan yang hebat di SMA Muhammadiyah Yogyakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Fitri sudah mendiseminasikan budaya positif sebagai rangkaian dari program guru penggerak. Monggo dari budaya positif itu kita ciptakan, kita wujudkan nyata di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang kita cintai bersama. Itu dengan
berbagai sumbangsih dari Bapak Ibu. Tentunya Bu Fitri sangat menerima saran demi kemajuan ya Bu Fitri ya. Monggo saya persilahkan Bapak Ibu yang akan menambahkan dari budaya positif yang disampaikan Bu Fitri ataupun akan menambah bertanya tentang aksi nyata budaya positif yang sudah dilakukan oleh Bu Fitri di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Monggo Bapak Ibu, saya persilahkan. Oh, ada satu penanya, Pak Yatmidi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan luar biasa apa yang disampaikan oleh Bu Fitri dalam pemaparan tadi. Yang akan saya tanyakan kepada Bu Fitri bahwa budaya positif yang dikembangkan di SMA Muhammadiyah 2 Jakarta itu sepemahaman kami itu masih banyak yang perlu diperbaiki. Antara lain budaya contoh positif yang diterapkan oleh dalam hal ini Bapak Ibu Pamong, sehingga apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu Pamong positif itu tentunya nanti akan ditiru oleh anak-anak kita. Tindakan apa yang akan dilakukan oleh Bu Fitri untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu Pamong yang ada di SMA. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yatmidi, pertanyaan yang cukup bagus. Monggo Bu Fitri. Terima kasih sekali Pak Yatmidi. Saya tidak perlu jalan-jalan lagi ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kemudian apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh Bu Fitri ketika menerapkan budaya positif gitu ya Pak ya, terutama kepada teman-teman guru Pamong. Ya Pak ya, kita tahu sendiri bahwa sebenarnya setiap manusia punya karakter yang beda-beda. Nah, saya di sini juga sebenarnya manusia yang tidak sempurna ya Pak ya, pasti ada kekurangannya. Nah, tetapi bertitik dari mindset yang positif. Kalau saya seringkali misalnya ada teman-teman yang mengatakan misalnya ini ternyata mungkin mau apa tuh kayak gini loh, kamu tuh ngapain sih malu sama dia, mau deket sama dia, padahal dia gini. Prinsip yang ada satu yang saya terapkan di otak saya atau di pikiran saya tidak punya masalah apapun dengan orang tersebut dan saya akan berusaha tetap positif bagaimana caranya. Meskipun kadang Rasulullah juga pernah berpesan, sesakit apapun kamu ketika disakiti oleh orang lain, tahanlah dan jangan buat sakit itu untuk dijadikan kesakitan bagi orang lain. Artinya saya menangkap bahwa selama kita bisa berpikir positif, satu dulu ya Pak ya, positif dulu untuk diri kita. Yang kedua, tentu kita sudah bisa menyelami karakter teman-teman. Cara pendekatan saya ke Pak Yatmidi tentu akan berbeda pendekatan saya dengan Bu Fitriana, atau pendekatan saya dengan Bu Nani, atau pendekatan dengan saya dan Pak Aan atau Pak Jumbang atau yang lain akan berbeda. Satu tanamkan dulu yang positif di otak kita atau pikiran kita. Yang kedua, pahami karakter teman-teman kita dulu, baru kita kemudian ke strategi. Kalau karakternya Pak Yatmidi kayaknya bisa nih diajak ngobrol sambil buyar, gitu ya. Maka ketika saya mengingatkan hal yang positif, Pak, ayo dong, besok kalau percaya diajak suara. Nah itu mungkin salah satu pendekatan yang saya lakukan untuk menanamkan budaya positif. Saya tidak serta-merta Pak Yatmidi dulu, enggak. Tapi saya akan, ayo Pak, ya gitu kan misalnya, ini contoh aja loh. Contoh aja, jadi hal simpel-simpel yang bisa kita lakukan untuk teman-teman. Kemudian hal yang lain, selama saya memiliki wawasan baru, bisa saya tularkan. Jadi ngerti kan? Beberapa teman mungkin sudah praktek dengan saya sekarang, yang sering kali ketemu dengan saya ya.
Mungkin yang di dekat saya, Bu Lulu, kemudian beberapa teman yang lain, kemudian Bu Lutfi kadang-kadang, jajan enak loh. Aslinya. Nah itu kan salah satu juga yang secara tidak sadar kita lakukan, bahwa kita ini sudah menanamkan budaya positif. Kemudian untuk kaitannya dengan anak, tentu kan kita juga punya regulasi ya Pak ya. Misalnya, apakah masalah ini harus diselesaikan secara tim, atau bisa saya secara personal, atau ngajak teman yang lain. Nah itu kita harus memahami ritmenya dulu. Tidak serta-merta langsung, misalnya ada anaknya Pak Juang yang bermasalah, saya punya masalah dengan anaknya Pak Juang, saya langsung menyertakan Bu Dija sebagai BK-nya. Misalnya, padahal saat itu yang ada hanya saya di Pak Juang. Nah, hal-hal yang lain ini yang perlu kita amati juga dan pertimbangkan juga, jadi tidak serta-merta harus langsung ngajak, tetapi ada proses yang kita ukur dulu. Oh ya artinya aku kudu riset baru rumui dan sebagainya. Itu paket yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada masukan dan pertanyaan lagi kami persilakan. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Fitri, jawaban yang cukup tegas atas pertanyaan dari Bapak Yanmiti. Bapak Ibu ada yang akan gimana Pak Yanmiti atas jawaban dari Ibu Fitri? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup. Oke Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan kepada Bu Fitri tentang budaya positif yang sudah dilakukan Ibu Fitri, dan tentunya Bu Fitri meminta untuk budaya positif ini tetap dilaksanakan dan perlu ditingkatkan kita bareng-bareng sebagai warga dari SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Ada yang akan menambahkan lagi Bapak Ibu? Oh iya Mas Lutfi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami ucapkan selamat atas terlaksananya sinyata diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Fitri Nurhayati SPD MPD. Oke, di sini yang ingin saya sampaikan yang pertama dan yang utama adalah pendidikan merupakan investasi peradaban gitu ya. Apabila kita ingin mengubah peradaban, fondasinya berada di pendidikan. Kita sebagai guru di sini sudah banyak mendapatkan teori-teori, namun apakah kita mampu untuk melaksanakan teori tersebut? Itu. Terus yang pertama ingin saya menambahkan, apabila yang saya dapat ini Bu ya, saya mengibaratkan seperti ini Bu, sebuah gunung es di lautan yang luas, itu kan yang nampak kan cuma atasnya aja Bu ya. Saya mengibaratkan sebagai peserta didik, yang dilihat itu cuma yang atasnya aja, itu murid yang bermasalah gitu. Tapi kita tidak tahu permasalahan yang di bawahnya itu sebenarnya gunung esnya itu lebih besar. Bahwasanya yang di bawah itu sebenarnya anak itu atau peserta didik itu merasa trauma, merasa takut, merasa kurangnya akan kasih sayang dari orang tua. Seperti contoh yang tadi Ibu contohkan seperti Tommy tadi itu ya Bu ya. Terus di sini saya ingin mengutip sebuah kalimat yang disampaikan oleh Bapak Republik kita, yaitu Bapak Tan Malaka, yaitu menyampaikan bahwasannya pendidikan itu mempertajam kecerdasan, yang kedua itu memperkukuh kemauan, dan yang ketiga itu memperhalus perasaan. Terus apakah ini masuk pertanyaan Bu ya? Apakah langkah konkret dari Ibu Fitri untuk mempertajam kecerdasan dari para peserta didik? Terus yang kedua, untuk memperkukuh kemauan dari anak-anak itu untuk merasa istiqomah untuk menjalankan minat dan bakatnya sampai lulus sekolah nanti. Terus bagaimana untuk menjaga perasaan anak-anak itu untuk tetap stabil, merasa senang dalam dunia pendidikan ini. Mungkin sekian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pertanyaan yang luar biasa, Masya Allah. Bapak Ibu hebat ini. Kelihatan banget kalau masuk sini kayaknya lagi pendidikan tingkat lanjut ini. Terima kasih Pak Lutfi atas pertanyaan dan tadi tambahan teori ya. Sebenarnya kan ada teori-teori lain yang sebenarnya bisa kita masukkan di sini ya. Tapi tidak saya ulas karena memang untuk kali ini pertemuan saya khususkan pada teori budaya positif. Nah,
Tadi sudah disampaikan juga bahwa ada dari gunung es yang tadi tidak menampakkan sebenarnya anak ini secara mendalam itu seperti apa. Nah, yang pertama anak-anak. Ya, yang pertama tadi bagaimana cara Bu Fitri untuk mempertajam gitu ya, mempertajam potensi anak-anak. Oke, baik. Menjawab pertanyaan yang pertama dulu. Kalau mempertajam potensi anak-anak, karena mereka ini bagian dari objek untuk peradaban ke depan. Saya tentu memposisikan diri saya dulu. Saya memposisikan diri saya ini sebagai apa dulu? Apakah sebagai guru mata pelajaran atau sebagai tugasan yang lain, misalnya bagian dari saya staf kesiswaan atau dari bagian manajerial. Kalau saya sebagai guru mata pelajaran, maka langkah yang bisa saya lakukan adalah menajamkan pengetahuan anak-anak ini di bidang mata pelajaran saya, yaitu bahasa Jawa. Tentu saya akan mengajarkan anak-anak ini materi-materi yang dengan cara yang lebih ke ini ya, karena kurikulum merdeka ini ya bagaimana cara kita menstimulus mereka untuk bisa lebih mandiri, kemudian mencari tahu ilmu yang bisa mereka tahu itu dengan cara-cara yang lebih kekinian begitu kan, lebih bisa memantik mereka lebih kritis lagi dan sebagainya. Kalau itu sebagai guru mata pelajaran, dan tentunya tidak melepas jaket saya atau jas saya sebagai seorang pendamping atau penuntun, sehingga ketika saya mengajar di kelas ya tidak hanya sekedar main tugas, kemudian menyalahkan, tapi juga saya menuntut anak. Contohnya begini, kasus di sekolah kita ini kan bukan kasus, tapi yang terjadi di sekolah kita ini kan 60% lebih dari luar Jawa ya, kalau tidak salah ya. Nah, anak-anak dari luar Jawa ini tentu satu masalah sendiri untuk mempelajari bahasa Jawa. Tentu saya harus punya trik khusus supaya anak-anak yang dari luar Jawa ini setidaknya mereka mau tahu dulu tentang apa bahasa Jawa. Kalau saya menargetkan lebih dalam, misalnya kalian harus selama kelas 10 harus bisa memahami bahasa Jawa kromo semuanya, nggak bisa. Tapi setidaknya saya punya prinsip, setidaknya mengenalkan dulu, kemudian mereka tertarik dulu, kemudian ketika mereka tidak tahu ya saya berusaha menjelaskan dulu, mendampingi. Bahkan ketika ada tugas pun anak-anak yang dari luar Jawa ini, kalau yang lain sudah bisa ibaratnya membuat kalimat satu paragraf, dia satu kata saja butuh bimbingan. Maka saya ingin membahas ini. Nah, cara menuntut tadi, kemudian mendampingi, nah itu yang bisa saya lakukan sebagai guru mata pelajaran. Nah, tidak bisa menuntut anak itu kamu belajar ini enggak, tapi saya akan memposisikan kamu sebenarnya mana yang berpaham, kemudian yang sudah kamu tahu apa, kesulitanmu apa, kan begitu. Jadi menuntut, mendampingi. Kemudian yang kedua tadi apa pertanyaannya? Kemauan. Oke. Sebentar. Yang pertama tadi sebagai guru mapel ya. Kemudian kalau sebagai staf siswaan, saya bagaimana mempertajam potensi anak ya. Tentunya saya kerjasama dengan siswaan dan sekolah untuk menggali potensi. Jadi misalnya anak-anak di sini kan sudah tahu nih bakatnya mereka apa. Ini kan memang kita sedang tahapan ya mas ya, sedang proses. Anak-anak yang memang punya bakat tertentu kita tampung. Seperti misalnya saya membuat komunitas khusus mas. Kayak yang kemarin anak-anak yang belum bisa aksara Jawa, saya buat komunitas khusus, monggo yang mau belajar aksara Jawa bisa masuk ke grup itu dan belajar bersama. Kemudian ada lagi grup debat yang mereka senang debat. Nah ini saya sedang dengan anak-anak IPM ini merencanakan dan sudah dibuat. Kemudian ada lagi yang grup public speaking. Nah ini beberapa juga sudah ada anak yang berlatih di situ bagaimana cara public speaking di depan umum dan sebagainya. Itu yang bisa saya lakukan. Kemudian di bidang manajemen ya tentunya saya kerjasama dengan sekolah. Kalau seperti hal kali ini yang saya lakukan, saya harus mendefinisikan tentang apa yang sudah saya pelajari selama pendidikan guru penggerak, maka saya pun bekerjasama dengan bidang kurikulum dan kepala sekolah. Kemudian bagaimana cara saya memperkukuh kemauan anak untuk mencintai, membudayakan. Oke. Wah, apa tuh ya pertanyaannya? Memperkukuh supaya anak ini mau melakukan budaya positif. Nah, tentunya banyak hal yang sudah dilakukan juga oleh sekolah.
Kalau saya secara pribadi, tentu yang bisa saya lakukan itu hanya ketika pas saya ketemu dengan anak-anak ini secara pribadi, ya nggak sih? Ketika misalnya kalau saya pas ketemu secara langsung dengan anak, ngobrol gitu kan, enteng-entengan aja yang dilakukan. Nah, misalnya ngobrol Mas dan ini pergi ke biaya dan sebagainya, kemudian kamu awalnya apa sih di rumah ini? Terus kamu kemarin pernah melakukan ini ya katanya. Nah, jadi ngobrol, enteng-enteng aja. Kadang anak-anak yang menurut saya bermasalah ini, mereka ketika diajak ngobrol guyon, enteng-enteng apa, woi hujan, woi yo ngopo, ngobrol kancam gitu. Nah, ini nggak sadar kita ucapkan, tapi hal itu secara tidak langsung melakukan pendekatan dengan mereka secara personal. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi ada anak yang maaf kasusnya berat, kemudian dia mau cerita ke saya. Itu salah satu hal yang ternyata anak ini bisa saya pelajari. Ternyata anak ini orang iso ketika saat ini. Dia nggak bisa kalau serta-merta dihakimi, gitu ya. Tapi dia bisa kok diajak ngobrol dari hati ke hati, gitu. Itu yang saya lakukan untuk memperkuat yang pertama. Yang kedua, tentu kalau di sekolah itu punya tim yang tidak hanya mendampingi mereka ketika mereka berbuat sesuatu yang kadang di luar aturan, tapi juga mendampingi mereka secara positif. Misalnya anak-anak yang maaf dari luar Jawa ya, itu kan kadang kalau guru-guru bilang tuh, wah ini bocah ini shock culture gitu ya, dari anak yang maaf tadinya hidupnya di kadang-kadang kalau kasar kita bilang hutan gitu, tapi kemudian tinggal di kota. Nah ini kan tentu perubahannya juga agak signifikan gitu. Nah yang dilakukan itu tentu sekolah juga membuat pendampingan khusus, tidak hanya oleh wali kelasnya, tapi juga sistem yang dilakukan oleh BK-nya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang apa ya, AMT atau motivasi khusus untuk anak-anak ini. Kemudian pertanyaan ketiga apa tadi? Memperhalus rasa. Wah, sedih banget ini. Kalau memperhalus rasa, tentu itu kan kalau bagian kita belajar teori. Karena kalau kita, saya dengan Bunda itu karakternya udah beda, ya kan? Kalau cara memperhalus rasa saya dengan Bunda itu caranya berbeda. Tentu itu tadi Mas, kenali dulu. Kamu kenali dulu, ya kan? Siapa yang kita hadapi, kemudian bagaimana karakternya, kemudian kalau misalnya memperhalus rasa, saya tanya, memperhalus rasa di sini di bidang pendidikannya. Minat sama kemampuan anak. Minat sama kemampuan anak. Oke. Kalau secara ini kan, kalau secara personal, maka saya akan mengajak secara pribadi, kemudian saya lihat dulu data-datanya. Kalau saya itu kan biasanya kalau di kebetulan saya di siswaan jadi agak tahu. Kalau saya biasanya lihat data dulu. Oh, kan kita nggak bisa nih prediksi anak. Kayaknya mbak ini cantik. Oh, kayaknya dia jadi model deh. Kan nggak bisa secara awam gitu ya, secara di permukaan. Wah, maksudnya kayaknya dia model deh. Nggak bisa. Kayaknya dia bisa deh jadi model. Mungkin akan seperti itu, tapi kan kita juga dalami dulu kan secara personalnya. Maksudnya jadi mungkin dari bekal loh jadi seorang model. Kira-kira kan nggak sih, kamu tuh pernah nggak sih belajar model ya kayak gitu, jadi kata-kataan aja. Kemudian kalau misalnya ada kemauan, mau bu, kecuali kalau dia wah nggak mau bu izin lalu, nah baru kita di sini mengangkat, wah ini cocok loh jadi model. Pendekatan ini yang bisa kita lakukan Mas kalau secara personal. Menghaluskan rasa itu, kalau ini kan masih universal ya, kata-kata yang ditanyakan Mas Lutfi ini. Kalau menghaluskan rasa kan kalau secara universal nggak bisa, karena kalau saya tanyanya pasti secara positif. Kalau personal, siapa dulu yang saya hadapi? Karena kalau itu pertanyaan secara personal, kecuali kalau yang ditanyakan kepada saya adalah sistem, maka saya akan membuat sistem. Bagaimana caranya teman-teman di sini bisa memperhalus rasanya, misalnya dengan pelatihan-pelatihan atau hipnoterapi atau dengan pelatihan lain yang bisa menstimulus potensi mereka masing-masing kan itu. Nah, jadi kuncinya adalah kalau pertanyaan itu tadi kembali kepada posisi saya sebagai anak dulu, baru saya bisa menjawab secara lebih cerdas, matang. Tambahan juga untuk pertanyaan Pak Arif tadi, baru teringat saya
kolaborasi ya Pak ya. Tentunya kita kan kerja di sini nggak bisa kalau hanya kerja sendiri. Saya mengadakan diseminasi ini nggak bisa kalau nggak dibantu Mas Edi dan Mas Aan dan mungkin ya dan yang lain. Nggak bisa juga kalau nggak ada kolaborasi dari teman-teman di sini. Nah itu bagian dari cara kita untuk membuat sesuatu yang positif, mengaplikasikan budaya positif di lingkungan kita, di sekolah kita. Tentunya dengan cara-cara yang minimalis dulu, tidak harus yang istilahnya muluk-muluk kalau saya. Kalau ini diseminasi ini saya lakukan kan karena memang satu tugas saya dan kedua prinsip saya apa yang saya ketahui saya keluarkan kepada teman-teman yang lain. Itu prinsip saya. Kalau ya. Boleh nambahkan apa yang disampaikan Bu Fitri? Oh boleh dong, monggo. Terima kasih atas waktunya tambahan ini. Kami coba juga berpikir bagaimana dalam seperti tadi sampaikan Mas Lutfi, kalau untuk bahasa penghalus gitu ya, termasuk dari kolaborasi, kemudian Bu Fitri dalam melakukan pendekatan kepada guru maupun pamong maupun pada siswa, sehingga kami mempunyai suatu pemikiran kalau seandainya rumah ini memiliki suatu videotron yang mana di situ memuat budaya-budaya positif, kegiatan-kegiatan positif siswa, sehingga orang yang melihat itu akan tumbuh langsung dari dirinya sendiri untuk apa yang dia akan lakukan, sehingga tidak akan melenceng. Karena apa? Akan ada tumbuh kesadaran melihat dengan tayangan-tayangan yang ada di videotron tersebut. Ini juga bisa membantu kita di dalam mengingatkan kepada seluruh stakeholder yang ada di SMA. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang harus melibatkan semua stakeholder yang ada ya Pak. Intinya ya. Terima kasih sekali Pak Yaki di atas tambahannya. Tentu kolaborasi itu tidak bisa untuk menanamkan budaya positif ini tidak bisa kalau hanya person kemudian saya dengan kepala sekolah saja, tapi dengan semua pihak ya. Termasuk tadi mungkin masukan dari Pak Yaki ini nanti juga bisa saya sampaikan kepada sekolah barangkali di sini sebagai imbas dari diskriminasi positif ini. Bisa saya sampaikan nanti bagaimana kalau sekolah itu memperlihatkan budaya-budaya positif dari anak itu tadi melalui media yang ada di sekolah, oke. Dan yang belum ada mungkin videotron tadi, ya nanti tentunya kali ini nanti pihak sekolah yang akan menjawab lebih lanjut karena pasti ada skala prioritas di dalam manajernya, oke. Jadi kalau mereka mungkin saat ini sedang mengusahakan yang apa dulu, pasti tidak menafikan kalau bisa segera dipenuhi, oke. Insya Allah kami sampaikan Pak ya, terima kasih sekali atas masukannya, kemudian tambahannya. Kolaborasi itu tidak bisa jika dilakukan sendiri. Yang namanya kolaborasi tentu akan dilakukan oleh 2, 3, 4, 5 ataupun seluruh warga di sekolah ini. Tentu banyak kekurangan dari saya. Terima kasih sekali lagi dan oke yang meriah untuk semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan diseminasi ini membawa manfaat yang positif untuk teman-teman semuanya. Sekali lagi saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari pertanyaan Pak Yatmidi sudah terjawab, kemudian dari Pak Lutfi juga sudah terjawab. Apakah masih ada Bapak Ibu yang akan disampaikan kepada Bu Fitri? Sudah. Oke, karena sudah semua tersampaikan, itu adalah kita menyimpulkan bahwa pembelajaran di dalam kita sebagai seorang pamong di kurikulum Merdeka itu pada intinya adalah mengembalikan kepada filosofi KHD. Jadi kita tugasnya menuntun pembelajaran itu untuk menciptakan anak-anak yang cerdas berkarakter. Karena kalau cerdas sendiri kemudian kreatif itu anak-anak sudah sangat kreatif anak-anak sekarang.
tetapi untuk berkarakter itu perlu pendampingan. Jadi kita posisinya tadi sudah disebutkan Bu Fitri, sudah disampaikan oleh Pak Lutfi, kemudian Pak Yatmiti bahwa kita harus menuntun. Jadi anak-anak sudah berpola, peserta didik kita sudah berpola, kita menebalkan dari garis-garis pola itu. Demikian Bapak Ibu desiminasi budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Fitri Nurhayati, Sarjana Pendidikan, Master Pendidikan, sudah disampaikan dengan sangat detail dan sudah ditambahkan oleh Bapak Ibu semua. Semoga apa yang menjadi budaya positif itu kita bisa melaksanakan dengan baik demi terciptanya pembelajaran pendidikan Indonesia untuk mencerdaskan anak-anak yang berkarakter tadi, terutama di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang kita cintai. Akhirnya, mari kita semua sebagai Bapak Ibu Guru harus bergerak dan menggerakkan apa yang ada di komunitas kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pribadi dalam menyampaikan dan membawakan acara, mungkin ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah.